Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi barisan aritmetika. Selamat menyaksikan. Barisan aritmetika. Yang pertama kita harus ketahui adalah definisinya. Sebenarnya di pertemuan video pertama sudah Pak Ferry singgung. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi. Apa itu definisinya? Barisan aritmetika adalah susunan angka yang polanya itu ditambah atau polanya itu dikurang, tetapi angkanya konstan atau tetap. Nggak nyambung ya? Nggak apa-apa. Kita lanjut, insya Allah nanti nyambung. Example atau contoh. Di sini Bapak berikan 3 contoh barisan bilangan. Insya Allah dari 3 contoh ini kalian akan paham apa itu definisi barisan aritmatika. Kita tentukan dulu pola dari barisan-barisan ini. Ini polanya selalu ditambah 2. Yang berikutnya polanya adalah ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya. Yang terakhir ini polanya dikurang 3. Ini dikurang 3, ini dikurang 3, konstan, dia selalu dikurang 3. Pertanyaannya adalah, yang manakah yang merupakan contoh barisan aritmatika? Jawabannya adalah yang pertama dan yang ketiga. Yang ini bukan. Kenapa bukan? Kita kembali ke definisinya tadi. Ingat, polanya itu ditambah dan angkanya konstan. Polanya juga boleh dikurang dan angkanya juga konstan. Nah ini contohnya. Angka konstan itu seperti ini. Sama angkanya. Ditambah ya ditambah 2 semua. Dikurang ya dikurang 3 semua. Tetapi tidak acak-acakan seperti ini. Tidak konstan ini namanya. Sekarang udah bisa ya membedakan mana barisan yang termasuk aritmatika dan mana barisan yang bukan contoh barisan aritmatika. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu rumus suku ke N, barisan aritmetika. Ini rumusnya ya. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1, kemudian dikali dengan B. Dengan keterangan, UN itu suku ke N. A ini suku pertama, atau boleh ditulis U1. N atau N yang ini juga boleh, namanya banyaknya suku. B adalah beda. Nah, Bapak harap kalian bisa ingat nih istilah-istilah dari rumus suku ke N barisan aritmetika. Tahu rumus, tahu menggunakannya. Contoh, diketahui barisan aritmetika. Nah ini sudah dikasih tahu nih bahwa ini adalah barisan aritmetika. Jadi nggak usah ngeceknya lagi. Barisannya 5, 3, 1, negatif 1, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, carilah nilai A dari barisan ini. Kita harus tahu 5 ini adalah U1, 3 ini adalah U2, 1 ini U3, min 1 ini adalah U4, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan A ini adalah suku yang pertama. Maka jawabannya adalah 5, karena 5 berada di suku paling awal. Berikutnya, nilai B. B itu maksudnya beda. Caranya, kita kurangkan saja nak. Suku sesudahnya dikurang suku sebelumnya. Jadi
3 dikurang 5. Jangan kebalik ya. Kalau sampai kebalik 5 kurang 3 berarti kalian salah. Sama dengan negatif 2. Pertanyaan Pak, boleh nggak kalau 1 dikurang 3? Boleh. Yang penting syaratnya suku sesudahnya dikurang dengan sebelumnya. Atau boleh juga kalian menggunakan negatif 1 dikurang dengan 1 ini. Boleh, yang penting nggak kebalik. Pertanyaan berikutnya, tentukan suku yang kelima. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita tinggal lihat nilai B-nya aja nak. Karena nilai B ini sama seperti istilahnya polanya. Jadi, karena dia suku kelima, tinggal kita kurangi aja dengan 2. Nah, ini kan polanya selalu dikurang 2. Itu maksudnya B itu ya bisa dikatakan dengan pola. Jadi jawabannya adalah negatif 1 dikurang 2 atau negatif 1 negatif 2. Jadi negatif 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Pak Ferry sengaja nggak pakai rumus UN-nya karena kan dia masih pertanyaannya suku yang dekat ya. Soal berikutnya, tentukan suku yang ke-11 atau U11. Nah ini kan kalau kita perhatikan suku ke-11 itu lumayan jauh tuh. Maka kita harus gunakan rumus suku ke N yang tadi kita pelajari. Nah seperti ini rumusnya ya tadi ya. Kita gantikan aja komponen-komponen rumus ini. UN kita ganti jadi N-nya jadi 11. Nilai A sudah kita dapatkan dari sini. Maka A-nya diganti 5. Ditambah N-nya mintanya yang ke-11. Berarti ganti 11. Dikurang 1 bawaan rumus. Dikali B-nya kita dapat dari sini B-nya. Yaitu kita kasih tanda kurung karena dia bilangan negatif. Nah, kayak gini ya, hati-hati dalam penulisan. Selanjutnya kita operasi hitungkan, 5-nya turun. Nah, ini kita operasikan duluan nih. 11 kurang 1 itu 10. Dikali negatif 2. Selanjutnya kita operasikan lagi, 5 ditambah. Nah, ini kita kerjain dulu ya. Kaidah operasi hitung itu perkalian dulu ketimbang penjumlahan. 10 kali min 2 itu negatif 20. Kasih tanda kurung. Selanjutnya U11 sama dengan 5. Positif kali negatif itu negatif 20-nya turun. Kesimpulannya adalah suku yang ke-11 pada barisan aritmatika ini jawabannya adalah negatif 15. Bisa dipahami ya? Pertanyaan terakhir untuk contoh soal ini, rumus suku ke N yang berlaku untuk barisan soal ini. Nah, barisan bilangan ini ya. Karena pertanyaannya rumus suku ke N, ini kan barisan aritmatika nih. Ya kita gunakan rumus aritmatika suku ke N-nya. Nah, ini ya. Oke, wajib kalian hafal ini. UN-nya, N-nya kan nggak diketahui. A-nya tadi ada di awal ya. A-nya 5. Kemudian N-nya tidak diketahui. Dikurang 1. B-nya tadi ada di soal nomor 2 ya. Pertanyaan kedua yaitu negatif 2. Diingat lagi nih. 5 dan min 2 ini dari mana ya? Selanjutnya turun. 5-nya turun. Kalian kalau masih ingat sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini dikali gini nih. Min 2 kali
N, yaitu min 2N. Kemudian min 2-nya dikali negatif 1. Min kali min plus 2 kali 1, 2. Ayo, nyambung nggak nih? Teliti ya. Berikutnya, kita kumpulkan yang sejenis. 5 dengan 2 ini sejenis nih. 5 ditambah 2 dikurang 2N. Kemudian kita operasi hitungkan yang sejenis ini. 5 tambah 2, 7, turun. Karena nggak bisa dioperasikan. Nah, ini namanya nggak sejenis. Jadi udah berhenti sampai sini. Kesimpulannya, rumus suku ke N untuk barisan ini adalah ini jawabannya. Yaitu UN sama dengan 7 dikurang 2N. Mudah-mudahan nyambung ya. Contoh lagi. Tulislah 5 suku pertama dari barisan bilangan yang memiliki rumus suku ke N atau UN. Rumusnya adalah UN sama dengan N ditambah 1. Jadi ini kuncinya. 5 suku pertama maksudnya adalah kita mau cari suku 1 sampai suku kelima. Dengan rumus ini kita tulis UN sama dengan N plus 1. Kita cari duluan deh yang suku yang pertama. Berarti N-nya kita ganti 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini nih. U2, rumusnya kan N tambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3. U3, 3 tambah 1, 4. Begitu seterusnya. Sampai suku yang kelima. Kenapa sampai kelima? Karena dia minta sampai 5 suku saja. Nah, jadi kesimpulannya 5 suku pertamanya adalah ini. 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita temukan berdasarkan rumusnya. Rumus ini bisa ganti-ganti ya. Demikianlah materi tentang barisan aritmetika. Mudah-mudahan kalian paham penjelasan dari Pak Ferry. Kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.